Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami diingatkan sekali lagi bahwa kami harus mengasah panca indera kami supaya kami dapat mendengarkan kehendak-Mu dalam peristiwa apapun yang kami alami. Entah di dalam diri kami sendiri, di luar diri kami, ataupun Allah bekerja dalam diri kami, dalam keseharian kami, tindakan kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, bacaan ini menurut saya bacaan yang cukup dan sangat penting. Karena apa? Karena Yesus mengingatkan kita akan kepekaan kita melihat tanda-tanda zaman. Dahulu kita bisa melihat COVID-19 jutaan orang mati. Kita melihat sekarang perang Ukraina, Rusia yang merasa terancam oleh NATO. Lalu mereka perbatasan antara Rusia dan Ukraina yang dipersenjatai oleh NATO. Dan sudah setahun lebih tidak selesai. Kita sudah melihat sekarang bagaimana perang Israel dan Hamas yang menyerbu dengan mortir-mortir, dengan roket-roket, juga Hizbullah dan tetangga semua mengancam Israel. Ya, situasi yang tidak damai dan penuh peperangan inilah yang menggelisahkan Paus kita, memprihatinkan Paus kita dan pemimpin gereja sedunia untuk malam hari ini. Siang jam 3 siang waktu Vatikan, jam 1 siang waktu Vatikan, jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kita diajak untuk berdoa, untuk bermati raga, untuk berjaga selama 1 jam untuk perdamaian dunia. Saya berharap Anda meluangkan waktu sehari 1 jam saja pada hari ini, bukan pada hari yang lain, seperti diminta Paus. Entah secara pribadi, keluarga, bahkan baiklah keluarga jam 11, ya, jam 10, jam 11 berdoa terus menerus. Entah doa rosario 4 peristiwa, entah baca kitab suci, entah sharing dan segala macam. Isilah waktu-waktu itu untuk berdoa bagi perdamaian dunia. Itu tanda-tanda zaman. Nah, satu hal yang saya mohon supaya kita semua menginisiatif berbagai macam bentuk, entah bersama-sama atau di gua atau di keluarga, bapak, ibu, anak, untuk bersama Paus dan bersama umat sedunia meluangkan waktu bagi perdamaian dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa bagaimana supaya kita peka dan tajam. Peka dan tajam itu berarti bahwa kita harus melatih kelima panca indera kita, ya, pendengaran. Kita mendengarkan suara burung, suara apapun juga, mendengarkan, ya. Kita mendapat informasi lewat kelima panca indera kita. Kemudian kita penglihatan, melihat benda A, benda B, benda C, benda D dan seterusnya. Kemudian dengan penciuman kita membaui, mungkin bau busuk, bau baik apa, dan wangi dan seterusnya. Lalu pengecapan, ya, tasting. Jadi kita ngecap rasa enak, rasa garam, rasa pahit, rasa manis, dan feeling, perasaan senang, bahagia, sukacita dan seterusnya. Jadi kelima panca indera ini diberikan Tuhan kepada kita, memberikan info kepada kita tentang sesuatu, lalu diolah oleh kepala kita, oleh rasio kita, sehingga ada entah itu kita bisa melihat entah itu negatif atau positif. Ya, ketika negatif maka kita punya reaksi, respons kita apa? Respons kita negatif. Kalau negatif maka kita mencoba untuk melihat bahaya apa. Tapi kalau positif kita melihat apa yang positif, apa yang negatif. Lakukan yang baik, hindari yang jahat. Maka kita mendengarkan memakai hati nurani. Lakukan yang baik, hindari yang jahat. Ya, jadi itu. Jadi berusaha untuk menghindari yang jahat, lakukan yang baik. Jadi pikiran kita menilai ini positif negatif. Ya, lalu kita melakukan kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk menjawab yang negatif dan yang positif secara benar. Nah, disitulah proses internalisasi, proses discernment, proses membeda-bedakan itu yang terjadi. Nah, jadi yang paling penting akhirnya adalah pada mulanya adalah mendapatkan informasi lewat panca indera kita itu. Nah, supaya panca indera kita lama-lama menjadi peka dan tajam, ada berbagai macam sarana dan alat supaya kita semakin peka. Jadi bagaimana penglihatan kita menjadi peka, tidak hanya melihat apa yang di luar, tapi juga apa yang di dalam.
Nah, situlah kita lihat panca indera batin. Jadi kita hanya tidak terpaku pada panca indera lahiriah, tapi masuk panca indera batin. Karena ada sesuatu yang tak dapat dilihat oleh mata kepala sendiri, bisa dilihat dengan dirasakan ada sesuatu yang nggak enak dan seterusnya. Nah, untuk menciptakan kedua eksternal dan internal inilah, maka kita butuh apa? Butuh membaca. Ya, kita membaca, mencari informasi, kita merenung, kita juga membaca dan merenungkan, ya, merefleksikan itu semua. Ketiga, ada perlu juga di situ adalah aspek apa? Aspek yang disebut dengan puasa dan mati raga. Ya. Kita tidak bisa mengikuti semua dorongan nafsu-nafsu kita. Ya, manusia itu juga punya nafsu yang baik dan tidak baik. Nah, di situ kita dengan puasa, dengan menjaga, menahan diri, itu kita menjadi PK. Dorongan batin kita itu bisa baik, bisa buruk. Disitulah butuh kepekaan yang kita sebut dengan untuk supaya tajam bisa melihat bahwa ini baik dan tidak baik, maka apa yang harus kita lakukan? Itu dengan puasa, dengan mati raga, tidak serta-merta mengikuti keinginan nafsu daging kita, daging ini, dan seterusnya. Ya, nah disitulah kita melihat, membaca tanda-tanda zaman sekarang, politik yang sekarang ini. Jadi ketika orang diam-diam, ternyata dengan menjawab satu dua kata, ternyata ada seperti ular, kepalanya kelihatan tapi buntutnya itu juga kelihatan, menjadi tidak kelihatan. Nah sekarang kita bisa melihat, ketika melihat orang yang nampaknya baik, tetapi ternyata di belakangnya ada buntut ular itu yang bergoyang-goyang, entah itu duit, entah itu kekuasaan, entah itu kesenangan, entah itu apa yang nampaknya baik. Nah maka dibutuhkan ketika kita belajar berdoa. Jadi ada tiga bagian yang penting: berdoa, selalu menghadap kepada, menyerahkan segalanya kepada Tuhan, berdialog dengan Tuhan, membaca kitab suci dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah dengan bersedekah, ya, memurah hati pada orang lain. Dan yang ketiga adalah dengan berpuasa, menjaga mata, pikiran, hati, seluruh diri kita dan nafsu-nafsu kita supaya kita tidak jatuh ke dalam hal-hal tersebut. Yang negatif itu bisa negatif, bisa positif. Yang nampaknya semua bagus, indah, mulia, ya. Tapi ternyata dia juga punya kepentingan pribadi yang tidak bisa kita lihat sampai sekarang karena memang tidak pernah disampaikan. Jadi untuk membaca tanda-tanda zaman dan situasi-situasi seperti ini, kita butuh, saya kira yang zaman sekarang kita butuhkan itu adalah askese, ya, puasa, mati raga, ya, tidak mengumbar nafsu. Ketika mengumbar nafsu mulai kelihatan, tapi ketika orang dengan tenang, dengan diam, ya, orang mulai membaca, bukan hanya yang di luar, tapi yang di batin. Jadi problem besar dalam kehidupan kita sekarang ini adalah bukan apa yang nampak di luar, tapi apa yang ada di dalam. Yang kita tidak tahu, yang dibalik dengan ego-ego masing-masing. Ya. Motivasi masing-masing yang tidak nampak dan tidak orang dan bisa bersembunyi di balik itu semua. Maka mari saudaraku, kita mohon rahmat dan kasih. Ada satu hal yang saya terpana juga, ada kisah seorang di YouTube yang baru saya dengar dan sangat menarik. Ada seorang Sunda di Jawa yang kemudian mencari diri, mencari makna kehidupan. Kemudian ada panggilan untuk menjadi seorang resi, seorang biku, seorang pandita di Bali. Lalu dia akhirnya menjadi seorang Hindu. Dan di sana dia dilatih diri untuk berpuasa, bermati raga, bahkan 3 tahun lebih dia berpuasa. 3 tahun lebih, 3 tahun 6 bulan begitu ya, berpuasa dengan seperti puasa umat Islam. Hanya makan sekali pagi dan malam dengan makanan yang sangat sederhana. Tapi setelah 3 tahun setengah bulan itu, 3 tahun 6 bulan itu, kemudian ada dorongan lagi. Ya, karena dia berada pada tingkat yang lebih tinggi. 40 hari 40 malam puasa tanpa makan dan tanpa minum. Lalu apa yang terjadi ketika itu? Dia bisa mendengar suara-suara alam semesta. Ya, burung bisa bicara, ikan, pohon, bunga-bunga. Seperti berbicara semua. Ya. Dan itu membuat dia menjadi peka dan tajam dan itu. Lalu saya ingat, Yesus pun 40 hari 40 malam. Digoda oleh iblis. Dia mendengar suara iblis. Bagaimana Yesus bisa mendengar suara iblis? Karena Yesus berpuasa, bermati raga 40 hari 40 malam. Dan Yesus menghancurkan kuasa kegelapan itu. Godaan itu. Jadi puasa itu penting.
Mungkin kita mohon rahmat supaya kita bisa berpuasa seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua supaya kita pada hari ini berpuasa dan berdoa dan mengizinkan Tuhan bekerja seperti yang Dia kehendaki, perdamaian dunia. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.